Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan gimana Baraya, kabarnya sehat kan? Ya mudah-mudahan semua Baraya, semua subscriber Triaji Kaji Official sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah mistis pendakian lagi ya. Karena di cerita-cerita yang sekarang ini saya lebih sering akan menceritakan kisah pendakian mistis. Ini ada kiriman dari, bukan kiriman sih ya, tapi saya akan membacakan kisah dari Nyai dengan Instagram YNSri_12. Kalau enggak Yun Nyai Yun berarti YU pokoknya nanti link Instagram penulis kisah mistis ini saya cantumkan di description karena bacanya agak susah gitu. Tapi kalau nicknya sih YNSri_12. Untuk kisah mistis sekarang ini judulnya Kerasukan Demit di Gunung Salak. Kerasukan Demit Gunung Salak gitu. Jadi kayaknya seru nih ceritanya. Makanya Baraya dengerin, simak sampai selesai dan jangan sampai jangan sampai skip iklan ya, oke? Sebelum saya melanjutkan ke cerita, sebelum saya masuk ke segmen ceritanya, jangan lupa dulu di like, subscribe, comment, and share, oke? Karena dengan subscribe, dengan like, comment, share, berarti kalian Baraya semua di sana mendukung channel Triaji agar kedepannya lebih profesional lagi. Jangan lama-lama, langsung saja kita masuk ke cerita pendakian mistis dengan judul Kerasukan Demit Gunung Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang pendaki, banyak kejadian mistik yang kualami ketika aku mendaki gunung. Tapi kisah yang kutulis ini adalah yang paling menyeramkan dalam riwayat pendakianku ke sejumlah gunung. Peristiwa ini menyebabkan trauma selama 1 tahun lebih. Berikut kisahnya. Seperti biasa, setiap tahun organisasi kami mahasiswa pencinta alam pada sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru. Kali ini kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi. Dari awal pemberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja. Semua berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan panitia. Kebetulan aku menjadi mentor pembimbing untuk satu grup yang terdiri dari Kenny, Irfan, dan Agung. Tugasku adalah mengawasi dan membimbing mereka selama dalam pendakian. Sedangkan 2 grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy. Jumlah peserta termasuk senior dan panitia tak kurang dari 20 orang. Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km. Itu pun baru tahap pemanasan. Para catas, istilah untuk calon anggota, harus berjalan sejauh 2 km dengan membawa beban carrier rata-rata 9-12 kg per orang. Selama dalam perjalanan, nampak sekali aku melihat para catas ini sangat kelelahan. Apalagi Kenny yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki daerah hutan, terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba dia ketakutan sambil memegang tangan rekan sesama catas. "Ada apa, Ken?" tanyaku. Agak jengkel juga. "Lihat Kak Ida, di sana ada orang tinggi besar menghadang jalan kita," jawab Kenny. Tangannya gemetar menunjuk ke depan. Tapi aku dan yang lainnya tidak melihat orang yang dimaksudnya. "Mana Ken? Kamu jangan bercanda ya. Ayo kita jalan lagi," perintahku. Tidak, aku takut Kak," bantah Kenny setengah merengek. "Kalau kamu tidak melanjutkan pendidikan ini, kamu batal jadi catas. Lagian kamu jangan nyusahin gitu dong," kataku mengingatkan. Kenny hampir menangis. Untunglah karena bujukan dari beberapa teman catas dan semangat dari para senior, akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan untuk menuju titik pendakian pertama.
Jalan yang kami lalui sudah sedikit sulit, apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu. Ditambah lagi rute yang becek dan licin karena sering turunnya hujan. Ketika hari menjelang sore, kami harus mencari lokasi peristirahatan. Setelah mendapat lokasi yang cukup baik, kami mulai memasang tenda. Ada sebagian tenda yang membuat makan malam, dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan dan menghangatkan badan. Setelah rapi semuanya, para senior mengumpulkan catas untuk evaluasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu jelas sekali kulihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan kosong. "Kamu kenapa, Ken?" tanyaku, tapi Kenny diam saja. Untuk kedua kalinya aku bertanya, "Hei, ngapain kamu bengong saja? Masuk gak tuh pelajaran?" bentak Jawir sebagai panitia pelaksana lapangan. Kenny tersentak kaget. "Iya kak," geragapnya. Setelah evaluasi selesai, para catas dipersilakan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, sebelum sampai setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras. "Tolong!" Sontak kami berhamburan keluar menghampiri tendanya. Apa yang terjadi? Kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan. Matanya melotot ke atas. Ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya, tiba-tiba Kenny malah tertawa keras. Namun itu bukan suara tawanya yang asli. Tawa itu seperti suara seorang lelaki. Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita. Cekikikan mirip mak lampir dalam sinetron. Akhirnya kami sadar kalau Kenny kerasukan. "Siapa kamu ini sebenarnya?" tanya Jawir yang memang paling senior dari kami. Kenny tertawa dan menyeringai. "Aing neboga tempat ieu." "Saya yang punya tempat ini," jawabnya dengan suara bariton yang berat milik laki-laki. "Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa," bujuk Jawir. Kenny hanya diam. Anehnya beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang. Namun ketika aku memintanya istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Kenny kembali lagi berteriak dan beronta-ronta. Sontak Jawir mendekap tubuh Kenny, bahkan karena takut terjadi sesuatu. Kami bersepakat mengikat kaki dan tangannya. Ya, kami takut Kenny akan lari dan masuk jurang. Sampai pagi harinya kami tidak tidur, hanya menunggu Kenny yang sebentar-bentar kerasukan dan mengamuk. Namun karena schedule harus dilaksanakan, maka kami harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini rute yang kami tempuh sangat sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak becek dan licin, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan perjalanan, kami jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya kami memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta laki-laki membopong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil menengus seperti seekor harimau. "Aku suka dengan anak ini," kata makhluk itu dengan suara sangat menakutkan. Kami kembali sibuk mengurusi Kenny. Rupanya demit ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sisa-sisa keberanian, para senior bergantian menginterogasi si demit yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Akhirnya diketahui mengapa demit itu selalu mengikuti Kenny. Rupanya Kenny telah membuang bekas pembalut sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri senior yang mengerti spiritual mengusir dengan doa-doa. Tapi tetap saja demit itu bersemayam di tubuh Kenny. Aku yang tak tega melihat Kenny langsung membacakan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai, tiba-tiba mata Kenny melotot ke arahku sambil tertawa dengan suara lelaki yang menyeramkan. "Kamu gadis cantik," kata demit yang bersemayam dalam tubuh Kenny. Sontak aku menjauhi Kenny karena dia sepertinya ingin menyentuhku. Dengan sigap pula Emma, teman seniorku, langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dariku. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya kami tunda. Kami pun kembali membuka tenda. Jadwal yang telah disusun tidak terlaksanakan dengan baik. Pagi harinya, tepat hari ketiga, kami kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya.
Sebelum berangkat, Hendy teman kami melihat ada seekor anjing berbulu putih di balik semak-semak. Aneh, kok ada anjing hutan menghampiri tenda kita? Tanya Hendy. Mungkin saja dia mencium makanan yang kita bawa, jawab Sapri. Tanpa menaruh curiga, kami pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini pendakian benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun dengan lebatnya, juga kondisi peserta yang mulai kurang fit. Hal yang tidak masuk akal di tengah perjalanan dan derasnya hujan yang memaksa kami harus ekstra hati-hati itu, aku dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depanku. Yang lainnya kemana, Ken? Tanyaku tanpa menaruh curiga. Mereka masih jauh, Kak. Ayo kita jalan duluan dan tetap semangat, Kak, jawab Kenny. Kata-kata Kenny ini membuatku heran dan penasaran. Namun aku hanya terdiam sambil terus berdoa memohon perlindungan yang maha kuasa. Akhirnya aku dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi aku heran karena semak yang kami pangkas untuk lewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. Kita tunggu yang lainnya, kata Jawir, yang sudah berhasil aku susul bersama Kenny. Tak berapa lama rombongan paling belakang telah sampai. Bagaimana ini? Jalur yang sudah dipangkas kok bisa tertutup kembali? Tanya Jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga, ujar Eko menjawab tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan membuat kami harus berjalan beriringan dan jangan sampai terpisah jauh karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil terus berdoa, tak sedetik pun pengawasanku lepas dari Kenny yang kulihat ada kejanggalan pada dirinya. Karena kondisi yang tak memungkinkan dan hari pun menjelang sore, kembali kami membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai rencana kami sebelumnya. Hari keempat ini kami mengalami pendakian yang letihnya tiada tara. Ketika hari menjelang maghrib, tiba-tiba kembali tubuh Kenny dirasuki demit yang selalu mengikutinya. Kenny meronta-ronta dan menendangi siapa saja yang dekat dengannya. Untunglah Jawir dan Sapri dengan sigap menelikung tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny berubah sangat kuat, maka para senior dan para catas pun ikut memeganginya. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sulit dibayangkan. Tubuh Kenny terus meronta-ronta dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. 7 tenaga lelaki tak sanggup menahannya. Setelah tak ada yang sanggup memangganginya, sebentar-bentar tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa teman senior berusaha menahannya. Kenny berteriak keras dan tentunya saja membuat kami yang wanita menangis histeris. Tolong jangan bawa aku, teriak Kenny. Kenyataan yang tak masuk akal terus saja terjadi. Kenny seperti mengalami penyiksaan. Sebentar tubuhnya melayang, namun sebentar kemudian jatuh terhempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya kami mengumandangkan takbir. Sedang aku sendiri tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis jadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, demit itu seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi. Kali ini kemarahan sang iblis tak terbendung lagi. Wanita mana saja lengah pasti akan diserang. Aneh sekali. Walaupun dalam penyiksaan yang tidak tara, tapi terkadang Kenny tersadar bila demit itu keluar dari tubuhnya. Emma, awas, dia mau masuk ke tubuh kamu, teriak Kenny memperingatkan Emma. Kesal dengan peringatan itu membuat demit itu marah luar biasa. Kembali dia menyiksa Kenny dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi. Moni yang sedari tadi sibuk dengan komat kamitnya, spontan langsung mengumandangkan azan pada jam 2:30 pagi. Tiba-tiba keadaan menjadi hening karena suara azan. Kami yakin demit itu takut dengan azan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah kami bersyukur karena Allah masih melindungi kami. Tapi dugaan kami salah. Sepertinya demit itu sadar kalau dia hanya dikerjai oleh azan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini tak luput Moni kena sedikit bogemnya. Kamu tidak takut dengan Allah? Bentak Jawir. Tidak, jawab demit itu meminjam mulut Kenny.
Masuk neraka kamu, kafir kamu, susul Sapri. Iblis itu malah tertawa dengan sangat menyeramkan. Pagi harinya kami selaku panitia memutuskan untuk kembali turun mencari perumahan penduduk dengan maksud untuk menyelamatkan Kenny, karena walaupun hari telah pagi, demit itu tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan aku yang berlari paling belakang sempat ditarik demit sialan itu. Hampir-hampir aku terjerembab jatuh. Bahkan lewat mulut Kenny, demit itu mengancam bila telah lewat siang hari dia akan mengundang teman-teman yang lebih banyak lagi. Ketika kami hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba demit sial itu berpindah merasuki tubuh Rani. "Jangan!" teriak Rani sambil menangis histeris. Rupanya dengan jelas Rani melihat makhluk tinggi besar hitam berambut panjang itu. Karena Rani tersadar demit itu tidak berhasil merasuki tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani oleh seorang supranatalis di kaki Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu kami memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur alhamdulillah demit itu sudah tidak mengganggu lagi. Dalam perjalanan pulang, aku yang tertidur di bus bermimpi Kenny diikuti demit itu sambil menyeringai ke arahku. Sontak aku terbangun, rupanya Kenny kembali mengamuk di bus. Sampai di kampus, Kenny langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa makhluk itu dulunya seorang jawara sakti dan melarikan diri ke Gunung Salak sebagai tempatnya yang baru. Kenny disukai makhluk jahanam ini karena akan dijadikan pendamping di alam kegelapan. Karena itulah kemanapun dia pergi, makhluk itu akan mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya. Tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Sudah barang tentu tak satu pun teman-teman yang mau mengantar, karena kami takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut, selama 1 tahun lebih aku merasa diikuti terus oleh makhluk itu. Sampai-sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak atau ibuku. Sampai kini aku tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun sempat kudengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin hanya dengan pilihan ini dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya. Sekian dan terima kasih. Penulis Nyai Ningmas Ayu. Agak pendek ya ceritanya. Bukan agak pendek ya, panjang, cuman gak terlalu panjang kayak yang kemarin. Ini bagus sebenarnya ceritanya, bagus sekali. Jadi kita bisa ambil hikmahnya di balik kejadian yang terjadi di pendakian Gunung Salak. Kita bisa ambil hikmah dari Ini kan tertulis di sini Kenny sebagai disebutnya pemeran utama kalau saya kira di sini ya, karena yang menyebabkan ini semua itu Kenny. Karena Kenny awal dari kejadian ini kan Kenny membuang pembalut sembarangan gitu kan. Sesudah itu endingnya Kenny ya di sini kan tertulis, namun sempat kudengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat gitu loh. Jadi di balik hikmah kejadian yang Kenny alami di Gunung Salak itu, dia bisa lebih menjadi orang yang taat beribadah gitu. Jadi orang yang selalu mengingat akan pesan penciptanya, seperti itu. Keren. Sumpah keren ini ceritanya, keren pisan atuh baraya. Terima kasih ya untuk ada penulisnya di sini ternyata, untuk Nyai Ningmas Ayu gitu. Kisahnya keren sekali, dan untuk pengalamannya semoga di pendakian selanjutnya tidak ada kejadian yang serupa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ketika mendaki gitu. Dan diusahakan sebelum mendaki berdoa bersama, dipastikan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang hal-hal yang membuat alam sebelah menjadi marah seperti ini gitu. Jadi untuk cerita next masih ada kisah pendakian mistis masih sama.
Pokoknya part-part sekarang saya akan menceritakan tentang kejadian pendakian mistis ya. Tapi untuk selanjutnya dan kedepannya pasti saya akan menceritakan kisah mistis, tapi bukan soal pendakian gitu. Ada juga yang cerita pengalaman mistis di rumahnya sendiri apa di mana gitulah, seperti itu. Jadi tidak hanya pendakian mistis saja, tapi untuk next video dan kedepannya. Mungkin sampai sini dulu ya videonya dan kisahnya. Terima kasih sekali lagi untuk Nyai Ning Mas Ayu. Dan untuk Baraya yang mau menceritakan kisahnya, kisah pendakian mistisnya, bisa langsung di DM Instagramnya. Nanti Instagram saya nanti dicantumkan di description. Kalau enggak bisa langsung di komen saja gitu. Nanti kalau misalkan di komen kan, Kang saya mau menceritakan kisah saya nih pendakian mistis di gunung ini misalkan, nanti saya kasih link Instagram, langsung DM aja ceritanya, kirim lewat situ. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Nyai Ning Mas Ayu. Oke, kisahnya keren. Dan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.